Hai guys, kembali lagi di channel Dimensi Unik. Gak seru nih kalau channel Dimensi Unik tidak mengulas mengenai hal-hal gaib, termasuk dunia gaib. Bisa aja ada makhluk-makhluk aneh, cerita-cerita misterius, dan praktek gaib yang bikin bulu kuduk berdiri. Ayo kita gali lebih dalam ke sisi gelap dan misteriusnya dunia ini. Let's go guys! Dunia gaib, adikodrati, supernatural atau supranatural adalah sebutan untuk kejadian yang tidak bisa dijelaskan dengan hukum alam atau berada di atas dan di luar alam. Adikrodati sering dikaitkan dengan paranormal dan okultisme. Hal ini berbeda dari konsep tradisional dalam beberapa agama, seperti Katolik yang menganggap mukjizat merupakan dikodrati. Dalam Neoplatonisme, mempertimbangkan sesuatu yang supernatural merupakan hal yang sulit karena keterkaitan apapun dengan alam harus ditolak. Dalam budaya populer dan fiksi, sesuatu yang supernatural dikaitkan dengan hal-hal paranormal dan gaib. Dunia gaib atau biasa disebut dengan alam gaib merupakan alam dunia yang berada di luar dimensi batas kemampuan akal pikiran manusia dan dihadapi manusia dengan sikap yang dijiwai rasa keramat, angker, dan takut. Dalam kitab-kitab Inggris dipakai istilah supranatural. Penghuni alam gaib berupa malaikat dan jin. Di dalam kitab-kitab disebutkan bahwa surga dan neraka termasuk ke dalam alam gaib. Dunia gaib merujuk pada dimensi atau realitas yang tidak dapat dilihat atau dirasakan secara langsung oleh panca indera manusia. Konsep ini hadir dalam berbagai bentuk di berbagai budaya, kepercayaan, dan sistem keagamaan di seluruh dunia. Meskipun tidak ada definisi tunggal atau universal untuk dunia gaib, banyak kepercayaan meyakini adanya dimensi atau eksistensi yang melibatkan entitas atau kekuatan yang tidak dapat dijelaskan atau diukur dengan cara yang sama seperti di dunia fisik yang kita kenal. Dalam banyak kepercayaan, dunia gaib seringkali diisi dengan berbagai makhluk atau entitas seperti roh, hantu, peri, dan setan. Makhluk-makhluk ini diyakini memiliki keberadaan di luar batasan dunia nyata dan dapat mempengaruhi kehidupan manusia. Ada pula kepercayaan bahwa dunia gaib mencakup tempat-tempat seperti surga, neraka, atau alam baka yang menjadi tempat tinggal roh setelah kehidupan di dunia fisik. Konsep dunia gaib juga sering terkait dengan praktek-praktek gaib dan ilmu-ilmu tertentu seperti ramalan, sihir, atau pengobatan alternatif. Orang-orang yang percaya pada keberadaan dunia gaib mungkin mencari cara untuk berinteraksi dengan entitas gaib, memperoleh pengetahuan dari dimensi lain, atau mengatasi masalah dan tantangan kehidupan dengan bantuan kekuatan gaib. Namun, perlu dicatat bahwa pandangan terhadap dunia gaib dapat sangat bervariasi. Sains yang berfokus pada metode pengamatan, pengukuran, dan penjelasan empiris seringkali tidak dapat memverifikasi atau mendukung klaim-klaim tentang dunia gaib. Oleh karena itu, terdapat perdebatan dan kontroversi antara keyakinan spiritual dan pandangan sains tentang keberadaan dan sifat dunia gaib. Dunia gaib tidak hanya mencakup aspek mistis atau supranatural, tetapi juga mencerminkan kekayaan warisan budaya dan spiritual yang melibatkan cara orang memahami makna kehidupan, kematian, dan keterhubungan dengan sesuatu yang lebih besar dari diri sendiri. Sehingga walaupun dunia gaib mungkin tidak dapat dijelaskan secara ilmiah, keberadaannya tetap menjadi bagian integral dari keragaman kepercayaan dan pandangan dunia manusia. Keberadaan dunia gaib dan makhluk gaib adalah konsep yang ditemui dalam berbagai kepercayaan dan sistem spiritual di seluruh dunia. Namun penting untuk diingat bahwa pandangan terhadap dunia gaib dan makhluk gaib sangat bervariasi tergantung pada budaya, agama, dan tradisi masyarakat tertentu. Berikut adalah beberapa sudut pandang yang dapat memberikan pemahaman lebih lanjut. Keberadaan dunia gaib ada 3. Yang pertama, dimensi non-fisik. Dunia gaib sering dianggap sebagai dimensi non-fisik atau realitas yang tidak dapat dilihat atau dirasakan oleh panca indera manusia secara langsung. Beberapa meyakini bahwa dunia ini hidup berdampingan dengan dunia fisik, tetapi memiliki aturan dan hukum yang berbeda. Yang kedua, tempat tinggal roh dan entitas gaib. Dalam beberapa kepercayaan, dunia gaib dianggap sebagai tempat tinggal bagi roh manusia setelah kematian. Selain roh manusia, entitas gaib seperti peri,
setan atau malaikat juga diyakini ada di dunia ini. Ketiga, pusat kekuatan supranatural. Dunia gaib sering dianggap sebagai pusat kekuatan supranatural, tempat di mana energi magis atau kekuatan metafisik berasal. Orang-orang yang terlibat dalam praktik gaib mungkin percaya bahwa mereka dapat terhubung dengan kekuatan ini. Makhluk gaib dan mitologi. Makhluk gaib merujuk pada entitas atau keberadaan yang dianggap ada di luar jangkauan panca indera manusia dan seringkali terkait dengan dunia gaib. Makhluk-makhluk ini bisa memiliki sifat baik, jahat, atau netral, dan keberadaan mereka dapat diakui dalam berbagai budaya dan kepercayaan. Beberapa contoh makhluk gaib melibatkan yang pertama, roh dan hantu. Makhluk gaib yang paling umum dijumpai adalah roh dan hantu. Dipercaya bahwa roh manusia yang meninggal dapat tetap berada di dunia gaib dan berinteraksi dengan dunia fisik atau manusia yang masih hidup. Yang kedua, peri dan jin. Dalam banyak tradisi, peri dan jin dianggap sebagai makhluk gaib yang memiliki kekuatan magis. Beberapa dapat membantu atau merugikan manusia, tergantung pada cara mereka diperlakukan. Yang ketiga, setan dan malaikat. Dalam konteks keagamaan, setan dan malaikat adalah makhluk gaib yang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi manusia. Malaikat diyakini sebagai makhluk gaib yang baik, sedangkan setan memiliki sifat jahat. Yang keempat, makhluk mitologis. Makhluk seperti naga, griffin, atau phoenix seringkali dikaitkan dengan dunia gaib dan dapat ditemui dalam mitologi berbagai budaya. Penting untuk dicatat bahwa keberadaan dunia gaib dan makhluk gaib tidak selalu dapat dibuktikan secara ilmiah, dan pandangan ini seringkali lebih bersifat spiritual atau filosofis. Meskipun ada berbagai interpretasi tentang dunia gaib, makhluk gaib atau interaksi mereka dengan dunia fisik, pemahaman dan keyakinan terhadap hal ini sangat dipengaruhi oleh warisan budaya dan keyakinan pribadi. Mitologi. Mitologi adalah kumpulan cerita-cerita tradisional yang menggambarkan kepercayaan, asal-usul dunia, keberadaan makhluk gaib, dan sejarah budaya tertentu. Mitologi mencakup mitos, legenda, dan cerita rakyat yang diturunkan dari generasi ke generasi. Beberapa elemen penting dalam kajian mitologi. Yang pertama, cerita asal-usul. Mitologi seringkali memuat cerita-cerita mengenai penciptaan dunia, asal mula manusia, dan bagaimana makhluk-makhluk gaib pertama kali muncul. Yang kedua, makhluk mitologis. Mitologi penuh dengan makhluk-makhluk gaib seperti dewa, dewi, monster, dan hewan mitologis. Mereka seringkali memiliki peran penting dalam menjelaskan kejadian-kejadian alam, bencana, atau kehidupan manusia. Yang ketiga, alegori dan simbolisme. Banyak mitos mengandung alegori atau simbolisme yang mewakili nilai-nilai, konsep moral, atau peristiwa sejarah tertentu yang dihargai oleh masyarakat yang menciptakannya. Dengan memahami mitologi dan makhluk gaib, kita dapat mendapatkan wawasan yang lebih dalam tentang cara budaya-budaya berbeda memandang dunia, menjelaskan fenomena alam, dan merayakan aspek-aspek spiritual dalam kehidupan sehari-hari. Praktek dan ilmu gaib. Praktek dan ilmu gaib merujuk pada sejumlah kegiatan, ritual, atau pengetahuan yang dianggap berhubungan dengan dunia gaib atau supranatural. Beberapa di antaranya mungkin melibatkan keterlibatan dengan makhluk gaib, penggunaan kekuatan magis, atau upaya untuk memahami dan memanfaatkan dimensi gaib. Berikut adalah beberapa contoh praktek dan ilmu gaib. Yang pertama, ramalan dan penglihatan. Praktek ini melibatkan usaha untuk meramalkan masa depan atau mendapatkan wawasan dari dimensi gaib. Ini dapat mencakup penggunaan kartu tarot, bola kristal, atau teknik penglihatan lainnya. Yang kedua, sihir dan pengobatan alternatif. Beberapa ilmu gaib melibatkan penggunaan sihir atau energi supranatural untuk menghasilkan perubahan dalam dunia fisik. Pengobatan alternatif seperti pengobatan energi atau penggunaan ramuan herbal juga dapat dianggap sebagai praktik gaib. Yang ketiga, komunikasi dengan roh atau makhluk gaib. Beberapa praktek melibatkan upaya untuk berkomunikasi dengan roh leluhur, malaikat, atau makhluk gaib lainnya. Ini bisa dilakukan melalui sesi meditasi, ritual khusus, atau menggunakan alat seperti papan Ouija. Yang keempat, astrologi. Menggunakan posisi dan pergerakan benda langit,
khususnya planet dan bintang, untuk meramalkan peristiwa manusia dan memahami karakteristik pribadi seseorang. Ini dianggap sebagai bentuk pengetahuan gaib oleh beberapa budaya. Yang kelima, numerologi, menghubungkan angka dengan kejadian hidup dan karakteristik pribadi. Keyakinan ini menyatakan bahwa angka memiliki kekuatan dan makna gaib yang dapat membimbing kehidupan seseorang. Yang terakhir, ilmu hitam, praktek-praktek yang dianggap sebagai penggunaan kekuatan gaib atau roh jahat untuk mencapai tujuan tertentu. Ilmu hitam sering diidentifikasi dengan praktek-praktek magis yang menganggap merugikan atau bertentangan dengan moral dan etika. Meskipun praktek dan ilmu gaib dapat dihargai dan diyakini oleh beberapa orang, mereka juga dapat menjadi sumber perdebatan dan kontroversi. Beberapa orang melihatnya sebagai bentuk penipuan atau ilusi, sementara yang lainnya meyakini bahwa praktek-praktek ini memiliki kekuatan dan makna yang mendalam. Pandangan terhadap praktek dan ilmu gaib seringkali dipengaruhi oleh beberapa faktor: budaya, agama, dan pandangan pribadi tentang alam semesta. Tantangan dan kontroversi dalam dunia gaib. Yang pertama, sains versus kepercayaan. Salah satu tantangan utama dalam dunia gaib adalah konflik antara pandangan sains dan keyakinan spiritual. Sains yang berfokus pada metode observasi dan penjelasan empiris sering tidak dapat memverifikasi atau mendukung klaim-klaim tentang keberadaan dunia gaib. Ini menciptakan ketegangan antara pengetahuan yang dapat diuji dan pengalaman spiritual yang tidak dapat diukur secara ilmiah. Yang kedua, skeptisisme dan kritik. Tantangan datang dari kalangan skeptis yang meragukan atau menolak keberadaan dunia gaib. Mereka mungkin melihat praktek-praktek gaib sebagai ilusi atau penipuan dan merasa bahwa keyakinan tersebut dapat memberikan harapan palsu atau mengarah pada manipulasi. Yang ketiga, penyalahgunaan praktek gaib. Beberapa praktek gaib dapat disalahgunakan, baik untuk tujuan penipuan atau untuk merugikan orang lain. Ilmu hitam atau praktek magis tertentu dapat digunakan dengan niat buruk, menciptakan dampak negatif pada individu atau kelompok. Yang keempat, ketidaksetaraan dan diskriminasi. Keyakinan dan praktek gaib dapat menjadi sumber diskriminasi atau ketidaksetaraan dalam beberapa masyarakat. Orang yang dituduh sebagai penyihir atau pengikut ilmu hitam misalnya dapat menghadapi hukuman. Yang kelima, pertentangan dengan ajaran agama. Beberapa keyakinan dan praktek gaib dapat bertentangan dengan ajaran agama tertentu. Hal ini menyebabkan ketegangan antara keyakinan agama dan kepercayaan pada dunia gaib, dengan kemungkinan konsekuensi sosial dan keagamaan. Yang keenam, kemajuan ilmiah dan teknologi. Perkembangan ilmiah dan teknologi seringkali menyebabkan penurunan keyakinan terhadap fenomena gaib. Ketika masyarakat semakin mengandalkan metode ilmiah untuk menjelaskan dunia, keyakinan terhadap praktek dan ilmu gaib dapat berkurang. Yang ketujuh, kesulitan verifikasi. Kebanyakan pengalaman atau klaim mengenai dunia gaib sulit atau bahkan tidak mungkin diverifikasi secara objektif. Ini memberikan tantangan bagi mereka yang mencoba meyakinkan orang lain atau mendapatkan dukungan ilmiah untuk keyakinan mereka. Meskipun dunia gaib seringkali dikelilingi oleh kontroversi dan tantangan ini, penting untuk diingat bahwa pandangan terhadap aspek supranatural seringkali bersifat pribadi dan bergantung pada budaya, nilai, dan kepercayaan masing-masing individu atau kelompok. Begitulah dunia gaib. Dunia gaib sering disebut sebagai alam gaib adalah konsep yang melibatkan kejadian di luar pemahaman dan hukum alam. Meskipun tak selalu dapat dijelaskan secara ilmiah, keyakinan akan adanya dimensi ini memperkaya keragaman keyakinan manusia. Mitologi sebagai kumpulan cerita tradisional menggambarkan asal-usul dunia dan makhluk gaib. Sementara praktek dan ilmu gaib mencakup ramalan, sihir, dan komunikasi dengan makhluk gaib, pendekatan terhadap dunia gaib tetaplah subjektif. Tantangan muncul dari konflik antara sains dan kepercayaan pribadi, skeptisme serta risiko penyalahgunaan, dan pertentangan dengan ajaran agama. Dalam keterbatasan verifikasi pengalaman gaib, setiap orang bebas memilih untuk percaya atau tidak. Sehingga sementara beberapa orang menganggap dunia gaib sebagai bagian integral dari kehidupan, yang lain mungkin memilih untuk meragukannya. Dan akhirnya, apakah kita memilih untuk terbuka atau skeptis?
Dunia gaib tetap menjadi elemen kompleks dalam kekayaan, keyakinan, dan warisan budaya manusia. Jadi, penjelajah dunia gaib, apakah kalian lebih condong kepada keyakinan yang memeluk misteri atau lebih cenderung tentang penjelasan ilmiah? Satu hal yang pasti, dunia gaib memberikan kita banyak ruang untuk berimajinasi dan menggali kekayaan budaya spiritual. Meskipun tantangan dan kontroversi mewarnai pandangan kita, tetaplah terbuka pada kemungkinan bahwa di balik tirai gaib ada keajaiban yang tak terduga. Mari kita terus eksplorasi dan jangan lupa like, subscribe, dan bagikan pandangan kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di petualangan berikutnya. See you, bye-bye.